berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja Mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja Mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku.
nama Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online service IFGF Bitung Minggu 15 Agustus 2021. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini ibadah kita akan segera dimulaikan. Persiapkan kehidupanmu untuk kita sama-sama memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan di pagi hari ini. Ketahuilah, apapun yang menjadi masalah, pergumulan, tantangan engkau di pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan, senangkan Dia, puji Dia di pagi hari ini, dan percayalah bila kuasa Allah menjamah engkau, kuasa Allah melawati engkau, sesuatu pastikan terjadi. Jangan takut melakukan hal-hal yang besar. Ketahuilah bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Dev Rustanto. Dan juga kita akan memuji dan memuliakan akan Tuhan lewat tim I Praise IFGF Bitung. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi persiapkan hidupmu, roh, jiwa dan tubuhmu di pagi hari ini untuk kita meninggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Happy Sunday and God bless you all. Bernyanyi dan berseru pada Allah
Shalom Church, dimanapun Anda berada saat ini, mari persiapkan hatimu, bersama-sama kita akan menyembah Allah yang hidup. Dari manakah pertolongan
Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh jemaat yang secara khusus saya tujukan kepada jemaat IFJF Bitung. Shalom, apa kabar? Pada hari ini saya Dev Rustanto senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda ya dalam program ibadah Super Sunday IFJF Bitung. Saya berterima kasih sekali nih Pastor Tony buat kesempatannya saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai 25a. Saya ulangi, Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25a yang saya beri judul Di manakah kepercayaanmu? Mari kita baca bersama-sama. Namun sebelumnya saya mengajak setiap kita semua untuk bersatu hati berdoa. Tuhan Allah Roh Kudus, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi seluruh jemaat IFJF Bitung, bahkan juga seluruh jemaat Kristus yang mendengarkan program ini. Saya percaya Tuhan Yesus bahwa segala sesuatu di dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi firman-Mu Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Berkati, urapi Tuhan Yesus setiap orang yang mendengarkan firman pada hari ini. Demi kemuliaan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Mari kita baca ya dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25a. Saya bacakan bagi setiap Anda. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, perhatikan, Yesus berkata kepada mereka. Mereka ini siapa? Murid-muridnya. Seperti apa katanya? Marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Jadi saudara-saudara di dalam perahu ada Yesus, ada murid-murid Tuhan. Kenapa murid-murid ada dalam perahu untuk bertolak ke seberang? Karena Yesus mengajak atau Yesus memerintah ya. Ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat yang ke-24 dari Lukas 8, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lukas 8 ayat yang ke-25a, perhatikan ini. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari Lukas 8 ayat yang ke-22 ini menunjukkan bahwa Yesuslah yang memang mengajak murid-murid untuk menyeberang danau bersamanya. Kisah ini, saudara-saudara, sangat kontras sekali dengan kisah Yunus yang mengalami badai karena ketidaktaatan atau pemberontakan. Dikarenakan Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ingat kisah Yunus Bapak Ibu yang dimakan ikan besar ya saudara-saudara semuanya. Nah, demikian juga saudara-saudara semuanya dalam kisah Lukas 8 ini yang dialami oleh murid-murid. Cuma kontrasnya adalah kalau Yunus mengalami badai karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, tetapi murid-murid ini dalam Lukas 8 mengalami badai justru karena mentaati Yesus. Dan mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Apa yang saya mau ajak untuk kita merenungkan nih dalam firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang pertama, dengar baik-baik, jangan menganggap bahwa kalau kita sudah mentaati firman-Nya dan mau berjalan bersama Yesus, hidup kita akan selalu tenang tanpa badai atau bahaya. Camkan dulu perlahan-lahan saudara-saudara, jangan menganggap bahwa kalau kita mengikuti jalan Tuhan, taat kepada rencananya,
Saudara-saudara, hidup benar dalam pandangan Tuhan, saudara-saudara semua. Hidup kita, saudara-saudara, akan selalu tenang dan tanpa badai ataupun bahaya. Saudara-saudara, tahukah Anda, dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Sekali lagi saya ulangi, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa atas kamu. Jangan heran, tadi dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kalau seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang sepertinya kayak nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Tetapi dikatakan di ayat 13, sebaliknya dari 1 Petrus 4 ya, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jelas sekali dari ayat ini, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan, orang Kristen ya, dengar ini nih. Jika hidupnya tidak ada masalah, sebenarnya pada hakikatnya mereka bermasalah. Perhatikan, bukan cari-cari masalah. Kalau kita menghadapi persoalan, masalah dalam hidup kita yang karena kesalahan kita, itu sudah jelas sekali, saudara-saudara. Kita harus bertobat, kita harus minta pengampunan dari Tuhan. Tapi di sini dikatakan, saudara-saudara, perhatikan tadi kata-kata dari 1 Petrus 4 tadi, ayat yang 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 dikatakan, saudara-saudara semua, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ini apa, saudara-saudara semuanya? Hal inilah juga yang saya pikir, saudara-saudara, dialami oleh murid-murid Tuhan pada saat itu. Kalau tidak besar badainya, saudara-saudara, saat itu nggak mungkinlah murid-muridnya Tuhan sampai ketakutan dan membangunkan Yesus. Saudara-saudara, di ayat yang ke-22 balik ke Lukas 8 dikatakan sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka, perhatikan, berada dalam bahaya. Perhatikan kata-kata sekonyong-konyong dari Lukas 8. Saudara-saudara, ayat 22. Tadi 1 Petrus 4 ayat 12 dikatakan seolah-olah, sekonyong-konyong, seolah-olah. Balik lagi, sekonyong-konyong. Saudara-saudara, bukankah ini juga sama? Seperti dalam kehidupan kita, lagi tenang-tenangnya kehidupan ini berjalan. Semua baik adanya. Semua rukun, saudara-saudara, dalam keluarga. Bisnis lagi lancar. Pelayanan lagi berbuah-buah. Sekonyong-konyong. Tiba-tiba badai itu, saudara-saudara, melanda kehidupan kita. Sampai di sini, apakah Anda lagi mengalaminya saat-saat ini? Jangan selalu berpikir, kenapa hal ini terjadi? Apakah karena ini dosa? Apakah karena ini Tuhan lagi marah atau mengutuki saya? Apakah karena ini Tuhan lagi meninggalkan saya? Tidak demikian, saudara-saudara semuanya. Jangan berpikir seperti demikian. Saya udah rajin ibadah, ikut I-Care selalu, perpuluhan on time. Kenapa ya semuanya ini terjadi? Jangan kecil hati. Anda on track, saudara-saudara semua. Jangan jadi mempersalahkan dirimu. Tidak untuk selamanya, dengar ini, tidak untuk selamanya badai kehidupan itu terus-menerus mendera atau bergelora dalam kehidupan Anda. Di sana yang mendengar firman ini katakan amin. Yes, sekali lagi saudara-saudara, tadi saya katakan, waktu kita mengikuti jalan Tuhan, dalam rancangannya Tuhan, jangan selalu berpikir kehidupan kita ini tanpa badai. Jangan selalu berpikir, saudara-saudara, tidak ada ujian dalam kehidupan kita, tidak ada masalah. Karena yang kedua, yang saya mau sampaikan, badai kehidupan
yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah suatu tes kepercayaan kita kepada Dia. Anda pernah dengar, saudara-saudara, roh memang penurut ya, tapi daging ini apa, saudara-saudara? Lemah. Yes, kita mengerti saudara-saudara dalam batin dan roh kita tentang kebenaran, tentang janji-janji, tapi tubuh ini harus selalu dilatih. Kedagingan ini nih, kalau yang pipi saya dicubit nih sakit ini, saudara-saudara, harus selalu dilatih dan diingatkan. Itu sebabnya badai kehidupan yang Tuhan izinkan itu sebenarnya semata-mata untuk ngetes kita, ngelatih kita, kepercayaan kita, saudara-saudara. Murid-murid Yesus yang beberapa di antaranya adalah tukang ikan, ahli melaut, sudah biasalah tentunya menghadapi badai, saudara-saudara, saat melaut. Betul nggak? Tapi kalau mereka bisa takut, ini menunjukkan badai itu memang luar biasa. Tetapi yang saya mau sampaikan, bagaimanapun rasa takut yang sedemikian hebohnya dari murid-murid Yesus, ini menunjukkan secara langsung juga kelemahan iman mereka. Makanya di ayat yang ke-25a dikatakan setelah Tuhan meredakan badai tersebut, Tuhan secara tegas berkata kepada murid-muridnya, "Hai murid-muridku, di manakah kepercayaanmu?" Saudara, kalau Anda lihat nanti di rumah dalam Lukas pasal 7, murid-murid Yesus melihat loh dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat-mujizat yang spektakuler. Di Lukas 7, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira tanpa menyentuhnya. Di Lukas 6, Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit, kerasukan, dan murid-murid Tuhan melihat orang-orang yang sakit di sana dengan hanya menjamah tubuh daripada Yesus saja. Jubah baju daripada Yesus saja mereka mengalami kesembuhan. Murid-muridnya melihat hari demi hari mujizat yang Tuhan lakukan. Makanya ada satu quote yang berkata, "One advantage of trials is to make us know our weakness." Yang artinya satu keuntungan dari ujian-ujian yang kita alami itu adalah membuat kita sebenarnya mengetahui kelemahan kita. Saya selalu bilang, saudara, terima Tuhan Yesus itu sekali seumur hidup. Tetapi bertobat itu perlu setiap waktu. Nah, lewat ujian, lewat badai dalam kehidupan kita, itu bisa dijadikan suatu, saudara-saudara, pengalaman kita untuk kita menyadari bahwa kita ini lemah dalam hal-hal apa ya. Yang kita masih perlu diperbaiki itu dalam hal-hal apa, saudara-saudara semuanya. Itu yang saya maksudkan tadi, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara semuanya, kita perlu tahu, sama seperti kalau seandainya kita sekolah, saudara-saudara, setelah kita lewati ujian, berbagai mata pelajaran, setelah selesai, lalu kita mendapat nilai, ya kan? Dari sana kita tahu kita kuatnya di matematika kah, di olahraga kah, di bahasa Indonesia kah, lemah di kimia kah, saudara-saudara. Lewat apa? Lewat hasil dari ujian yang kita hadapi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, masalahnya di sini nih. Ketika kita mau hidup kita semakin diberkati, mujizat Tuhan semakin besar terjadi dalam hidup kita, tapi kita selalu lari dan menjauh bahkan dari Tuhan, dari komunitas, dari ibadah. Suatu kita diizinkan Tuhan mengalami ujian demi ujian dalam kehidupan kita. Orang percaya yang model seperti ini, saudara, kembali lagi seperti anak sekolah tadi itu yang saya katakan, mau sih naik kelas ya, tapi nggak mau lewat ujian. Kalau bisa nyarinya sih, saudara-saudara, soal-soal ujian bocoran. Nggak bisa demikian. Tidak ada shortcut way in the God's kingdom. Nggak ada jalan pintas, saudara-saudara, dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita.
Anda tentu tahu Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan apa bagi mereka, saya dan saudara ya, yang mengasihi Dia, yaitu bagi saya dan saudara yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan kata-kata dari kalimat Roma 8 ayat 28 yang pertama dikatakan kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Saudara, ini artinya apa? Setelah kita melewati masalah, setelah kita menang dari pergumulan, setelah kita mampu menghadapi badai, setelah kita tahan di dalam penderitaan, kita tahu sekarang. Itu artinya demikian, saudara, bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Jadi untuk mengalami kebaikan Tuhan, nah sekarang Anda tahu, perlu kita hadapi dan melewatinya. Amin. Saudara-saudara semua, itu yang saya mau katakan saudara-saudara dari poin yang kedua. Badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah suatu apa? Tes kepercayaan kita kepada Yesus. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, dengar baik-baik, ini dahsyat. Dalam situasi-situasi murid-murid Yesus, saudara-saudara semuanya, saya ulangi, dalam badai kehidupan, kita akan semakin mengenal siapa Yesus secara pribadi. Ini yang saya mau bilang, janganlah jadi Kristen katanya. Janganlah jadi Kristen KTP. Ada orang apa mengatakan Kristen KTP itu tanpa pertobatan. Kali ini saya mau bilang, Kristen si Kristen, tetapi KTP Kristen tanpa pengenalan. Kristen tanpa P-nya pengalaman. Saudara-saudara semuanya. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Dalam Lukas 8 ayat 23 tadi, saya bacakan lagi ya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya. Saudara-saudara, dikatakan ayat yang ke-24, maka datanglah murid-murid Yesus membangunkan dia. Katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin danau itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Saudara-saudara, kalau ada satu terjemahan ya saudara-saudara dikatakan guru, sampai mereka murid-muridnya teriak, Tuhan masa engkau sih nggak peduli, kami ini akan mati nih kayak seperti ini. Nah, saya mau bilang saudara-saudara semuanya, pengalaman ujian badai kehidupan itu penting untuk kita saudara-saudara punya pengalamannya tentang apa? Tentang Dia, Yesus itu dalam kehidupan kita. Yang saya mau katakan, dalam situasi murid-murid Yesus yang lagi takut dan tidak percaya, Yesus memang tidur. Meskipun dia tidur terlelap, dengar ini, Yesus kita tidak terlambat untuk bangun. Ada amin? Artinya kita punya Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong hidup kita. Saya tegaskan, di perahu yang murid-muridnya tengah mengalami badai, Yesus ada di sana. Jangan lupakan itu. Dia nggak terjun ke laut waktu badai itu terjadi. Dia tidak menghilang atau dia tidak jalan di atas lautan. Kenapa saya bilang lautan? Katanya danau. Iya, karena saudara-saudara, danau Galilea itu luasnya 166 km. Jadi kalau Yesus menghilang di tengah-tengah danau itu saudara, selesai. Tapi saya mau katakan, Yesus tidak kemana-mana. Yesus ada di dalam perahu murid-muridnya. Artinya apa? Ini yang saya mau katakan saudara-saudara. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Sadari, maknai, meskipun seberapa besar badai atau penderitaan yang sedang Anda alami dalam hidup Anda, Yesus kita ada dalam perahu kehidupan kita. Bersama-sama kita, saudara-saudara, di dalam badai kehidupan itu. Memang bedanya kita gusar dan galau, tetapi Yesus kita, saudara-saudara semuanya, tenang di tengah badai.
Apa yang saya mau sampaikan, dia hanya sejauh seruan dan doa kita sungguh-sungguh. Badai tidak membuat Tuhan terbangun, karena dia memang Tuhan, tetapi hanya teriakan kita. Maksudnya apa? Doa-doa kita lah, anak-anaknya Tuhan lah, waktu berdoa yang membuat Tuhan kita terbangun, karena dia adalah Bapa kita. Bagi badai, Yesus di atasnya tidak terjangkau, saudara-saudara, karena Yesus pencipta alam semesta. Tetapi saudara-saudara semua, bagi Yesus, saya dan saudara adalah anak-anaknya. Maukah engkau berkata hari ini, bagi kita, Yesus itu adalah penolong dalam perahu kehidupan kita? Ada amin, saudara-saudara semuanya? Itu sangat terbukti. Jadi pada hari ini, saudara, firman yang sederhana ini mengajak setiap kita semuanya untuk ayo miliki kepercayaan di dalam Tuhan, untuk engkau mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan. Karena waktu engkau mengalami, saudara-saudara, persoalan-persoalan, pengalaman-pengalaman yang secara langsung, saudara-saudara, Anda sadar tentang Tuhan Anda sebesar seperti apa. Itu akan membuat kita semakin kenal Tuhan. Itu akan membuat doa dan penyembahan kita hidup. Hal-hal besar ginilah yang biasanya gak bisa buat kita hanya jadi Kristen rata-rata saja. Gak mungkin buat kita hanya tinggal dalam zona kenyamanan hidup kita selama ini. Makanya ada satu quote yang berkata, seringkali Tuhan lebih tertarik pembentukan karakter kita daripada berkatnya yang dia pasti berikan kepada anak-anaknya. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang tengah terjadi dalam perahu kehidupan? Badai apa yang tengah engkau alami dalam kehidupanmu saat ini? Ingat saudara-saudara, kita sudah belajar 3 hal tadi. Bahwa waktu kita taat, kita ada dalam rencananya, saudara-saudara semuanya, itu bukan berarti kehidupan kita tenang tanpa badai. Justru lewat badai itu tes. Ini yang kedua, kepercayaan kita dites. Tetapi yang ketiga, saudara, lewat badai kehidupan yang Tuhan izinkan, kita akan semakin kenal Tuhan. Wah, luar biasa. Ayo saudara-saudara semuanya, kembali pada pagi hari ini, siang, sore, dan malam hari ini, kembali kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Kembali back to basic, kepada hal-hal yang dasar. Kapan saudara-saudara terakhir kali kita sungguh-sungguh mendedikasikan kehidupan kita kepada Dia lagi? Jawabannya, ayo kita sama-sama jawab, hari ini. Kita satu hati berdoa bersama-sama. Ada yang menyaksikan video ini dimanapun engkau berada, saudara-saudara semuanya. Responi, Anda telah mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi yang terpenting dari semuanya bukan mendengar, bukan mengerti, tetapi meresponi. Ambil keputusan untuk meresponi apapun situasi yang tengah terjadi dalam hidup Anda. Saya mau berdoa bagi setiap Anda. Angkat tangan dimanapun engkau berada. Saudara-saudara semuanya, saya mau minta kepada Tuhan menguatkan setiap Anda semua pada hari ini. Ayo kita satu hati berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, jamah semua orang yang mendengarkan khotbah pada hari ini. Apapun yang mereka tengah hadapi ya Tuhan dalam persoalan kehidupan mereka, Tuhan, kami percaya lewat firman Tuhan yang kami dengar hari ini, Engkau hadir, Engkau ada, Engkau presisi, Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Tuhan, ampuni kami yang seringkali Tuhan menjadi tidak percaya lagi, ragu-ragu, khawatir, takut yang berkepanjangan. Tuhan Yesus, ampuni kami yang mengambil jalan pintas, ampuni kami yang telah menyakiti Tuhan seolah hatimu lagi dengan ketidaktaatan kami, ketidaksetiaan kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau kembali kepada rencanamu. Bentuk karakter kami Tuhan. Kami percaya, kami diingatkan bahwa berkat itu sudah otomatis ada dalam kehidupan kami. Sekarang kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu lagi Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi jemaat IFJF Bitung dan mereka yang mendengarkan video ini Tuhan. Waktu mereka berada dalam kegalauan, kegelisahan Tuhan Yesus, persoalan-persoalan bertubi-tubi terjadi dalam hidup mereka, aku berdoa jamah hidup mereka. Jamah hidup mereka dimanapun mereka berada. Urapan ini mengalir
menjamah, memberi kekuatan yang baru selesai firman ini disampaikan. Ada semangat yang diperbarui, ada iman yang kembali lagi dibangkitkan Tuhan. Ada yang sakit, terima ya kesembuhan dari Tuhan. Ayo terima. Ada yang sakit COVID, sakit apapun, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Bangkit saudara-saudara, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Karena Tuhan Allah kita tidak pernah berubah kuasanya, dahulu, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap Anda yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini, bersama-sama saya katakan, amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. Pastor Tony, God bless you, salam buat keluarga. Jemaat IFGF Bitung, Tuhan memberkati, dan seluruh jemaat tubuh Kristus yang mendengarkan hari ini. Semangat, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati Anda semuanya. God bless you. Baik jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini, tapi sebelumnya kita juga menyampaikan terima kasih buat Pastor Dev yang boleh sharing firman Tuhan, luar biasa ya. Kita dikuatkan, kita diteguhkan, dan saya percaya setiap kita jemaat Tuhan IFGF Bitung yang mendengar kebenaran firman Tuhan pasti diberkati, dan juga yang bersama-sama menyaksikan ibadah online service di pagi hari ini pasti juga diberkati. Dan kami berdoa ya buat Pastor Dev bersama keluarga semakin dipakai dahsyat oleh Tuhan di dalam pelayanan pengembalaan yang ada di IFGF Jogja. Salam kami dari IFGF Bitung kepada semua keluarga besar IFGF Jogja. Salam hormat dan salam kangen. Nanti satu saat ketika semuanya sudah aman, kita pasti akan berjumpa lagi. Dan Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita. Saya percaya setiap persembahan yang saudara sudah tabur lewat transfer di dalam rekening bank dari FGF Bitung, dan saya percaya pemberian perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, persembahan pembangunan gereja, Tuhan pasti akan memberkati setiap kita. Bisa kita belajar untuk memberkati dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya di pagi hari ini setiap kami boleh diberkati dari setiap pujian, penyembahan, firman Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus buat Pastor Dev bersama keluarga yang ada. Tuhan memberkati dan pakai dengan luar biasa lewat sharing firman Tuhan di pagi ini. Di pagi hari ini boleh memberkati setiap kami, jemaat IFGF Bitung, dan semua yang menyaksikan ibadah online service. Kami percaya Tuhan semakin dahsyat pemakaian Tuhan dalam kehidupannya, di dalam pengembalaannya di IFGF Jogja. Bersama keluarga besar di sana, jemaat yang ada, semakin Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami jemaat IFGF Bitung diproteksi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga dalam masa-masa yang sangat sulit ini, Tuhan, kami selalu dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Bahkan diberi kekuatan yang luar biasa, dan sukacita kami melimpah-limpah di dalam Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap persembahan yang sudah kami beri di pagi hari ini, bahkan lewat transfer rekening, Tuhan memberkati. Dan setiap pemberian dengan sukacita, ada berkat-berkat yang melimpah menjadi bagian setiap kami. Usaha kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, keluarga lepas keluarga diberkati oleh Tuhan, orang-orang muda diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap kerinduan kami, Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu dan mengucap syukur dalam ibadah online service di pagi hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, mari kita bergandengan tangan. Kita mengangkat tangan. Kita terima berkat Tuhan. Biar Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih dan karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Semua kita yang diberkati, saudara yang ada di rumah bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.